Hai, kembali lagi di channel gue, channel Nanda Nubis. Kali ini gue bakalan sharing terkait tips-tips untuk mengamankan website WordPress kalian. Seperti itu. Jadi untuk WordPress sendiri ini memiliki banyak terkait tips-tips keamanan. Hanya saja di sini gue bakalan kasih kalian 8 tips aja gitu ya, nggak usah banyak-banyak gitu. Nanti kalau kalian mau explore lebihnya kalian bisa cari sendiri gitu. Untuk yang pertama, pilih hosting terbaik dan terpercaya. Terpercaya menurut kalian juga gitu. Terpercaya menurut orang lain belum tentu terpercaya buat kalian gitu. Tentuin aja kalian searchnya di mana seperti itu. Nah, hosting sendiri itu seperti kos-kosan menurut gua. Di mana kos-kosan ini tempat menyimpan semua data website kalian dan termasuk database-nya. Seperti itu. Kalau kalian stay atau punya kos-kosan, kalian tidak aman untuk menyimpan sebuah data file di situ, maka kalian tidak akan nyaman. Seperti itu. Kalau kos-kosannya udah nggak nyaman, ya ngapain gitu, get out. Seperti itu. Nah, biasanya banyak provider yang memberikan fitur yang terkait keamanan. Beberapa contoh yang biasa gue sebutin sih kayak Immunify terkait firewall dari sisi keamanan cPanel sendiri maupun WordPress-nya nantinya. Seperti itu. Biasanya kan deteksi sebuah malware yang sudah di-scan dari Immunify seperti itu. Dan juga mail filter. Ini juga berguna untuk uh, memfilter sebuah email spam seperti itu. SSL gratis sudah ada dari fitur cPanel sendiri sih. Kalian mau pakai ya bebas, mau pakai yang berbayar itu oke. Dan ada juga ada fitur anti DDoS. Ini juga penting seperti itu. Untuk yang kedua, oke, SSL website itu penting seperti itu. Kalau gue jabarin sendiri sih menurut buku gitu ya, SSL itu adalah kata kepanjangannya itu adalah Secure Socket Layer. Itu adalah protokol keamanan internet yang berbasis enkripsi. Seperti itu, dan SSL bertujuan memastikan privasi, otentifikasi dan integritas data dalam komunikasi internet itu dipastikan semuanya. Seperti itu. Dan juga SSL memberikan tingkat privasi yang tinggi untuk mengenkripsi data yang dikirimkan melalui web. Jadi transaksi saat bukan transaksi data saat kita mengakses sebuah website, ya jalur transaksi tersebut, nah itu biasanya akan dienkripsi. Dan kalaupun ingin melihat sebuah data yang sudah berjalan gitu, maka hasilnya itu karakter-karakter yang kacau mungkin ya menurut gue ya, angka nggak biner gitu. Nah, dan hampir untuk susah lah untuk di decrypt seperti itu. SSL itu mau gratis mau berbayar itu bebas, itu tinggal tingkat dari kalian mau pakainya aja gitu, kebutuhannya seperti itu. Kalau yang gratis ya mungkin pride-nya kurang, sedangkan SSL yang berbayar mungkin ada fitur lebih gitu dan pride-nya juga bagus seperti itu. Dan untuk yang ketiga, pastikan versi WordPress dan plugin itu sudah terupdate. Terupdate di sini yang gue maksud adalah uh, stable ya, versi update-nya yang sudah stable. Kalau kalian ada update beta itu atau baru rilis, ya saran gue sih stay aja di stable gitu, nggak usah buru-buru banget gitu loh. Nah, karena sangat penting untuk WordPress dan plugin yang kita gunakan itu update. Biasanya update dari WordPress atau plugin itu terkait perbaikan bug di versi WordPress atau plugin yang sebelumnya. Mungkin ada celah, mereka jadi nge-patch seperti itu. Dan yang keempat, gunakan tema atau plugin yang original. Seperti itu. Jadi, kenapa menggunakan original gitu? Ada beberapa uh, tema yang gue tahu itu kayak mereka memberikan hasil kerekan gitu, itu nggak bagus. Tema yang hasil kerekan itu memberikan kalian celah di website kalian sendiri gitu. Mau website kalian sebagus apapun, tema sebagus apapun, tapi kalau kalian sendiri yang memberikan pintu masuk terkait eh, keamanannya seperti itu untuk mudah diretas oleh hacker, ya ngapain gitu.
mending pakai yang gratis saja, tapi dia melakukan update-update terus ya, walaupun temanya biasa, tapi itu menghindari celah dari hacker tersebut untuk masuk ke website kalian gitu, untuk diretas, di hacking lah, mau diapain kayak seperti itu. Dan yang kelima, backup website. Backup website itu seperti apa sih? Jadi kalau kalian berlangganan channel, kalian bakalan ada menu fitur backup seperti itu. Kalian bisa backup semua data website kalian maupun database itu di server hostingnya seperti itu. Kenapa sih perlu? Ya mungkin backupnya ini secara manual dari kita seperti itu. Kenapa? Untuk menjaga-jaga saat website kita down atau rusak, entah dari sisi kita setelah melakukan update dari WordPress, tiba-tiba website yang bisa dibuka, atau dari sisi hostingnya gitu lagi ada isu, menghindari data loss seperti itu. Jadi sewaktu-waktu kalau ada hal yang tidak diinginkan, kita sudah punya backup website kita sendiri gitu, kita nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas harus bakalan kehilangan data gitu. Nah, itu juga berguna untuk saat kita update gitu. Jadi update gagal ya, kalau kita ada backupnya, kita nggak restore lagi gitu. Backup itu penting menurut gua, entah menurut kalian penting atau enggak, bebas ya. Dan yang keenam, gunakan versi PHP yang update ataupun stable gitu. Jadi biasanya kita masih menggunakan versi yang lama kayak versi 55 ada, atau versi 7.2 atau 7.0 yang udah EOL ya, maksudnya end of life, sudah tidak disupport lagi, dan itu bakalan ada celah nantinya seperti itu. Dan yang ketujuh, terkait password. Nah, ini nih yang biasanya eh, sangat rentan password kita untuk dijebol. Kadang kita cuma ngisi asal-asalan gitu tuh, kayak nulis password cuma ABCD 1234, udah gitu. Itu mudah di brute force seperti itu. Jadi password itu hindarilah yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat mudah untuk ditebak seperti itu. Jadi kadang kita sebagai orang itu menggunakan password kayak cuma tanggal lahir gitu, kayak tanggal lahir kita berapa deh, terus bulan, kasih tahun, udah. Kebanyakan gitu orang-orang, karena memang passwordnya mudah diingat, tapi itu persepsi yang salah. Namanya password adalah untuk mengamankan akun kita. Kalau akun kita mudah untuk ditebak seseorang, ya nggak aman dong gitu loh. Jadi password gunakan yang paling sulit, mulai dari huruf kapital, huruf kecil, dan maksimal jangan kurang dari 8. Gunakan kalau mau 16 karakter, it's okay. Gunakan simbol maupun angka seperti itu. Gunakanlah password yang menurut kalian itu yang paling aman, paling susah untuk kalian ingat. Nah, password tersebut kalian simpan. Di mana simpannya? Iya, di dalam dompet bisa, atau mau taruh di HP dan dikunci pesan tersebut. So itu lebih baik gitu, ketimbang kalian hanya memberikan password nama pacar, nama mantan, atau angka lahir, ulang tahun mantan, ulang tahun pacar. Enggak worth it aja. Astagfirullah, sorry mau berkata kasar gitu ya. Oke, dan yang kedelapan, pasang antivirus. Pasang antivirus ini yang dimaksud gimana gitu? Jadi di komputer kita itu perlu dipasang antivirus, tapi nggak dipasang ya bebas. Mungkin kita sebagai pemula gunakan antivirus bawaan dari Windows, tapi selalu pastikan untuk update seperti itu. Karena kenapa? Walaupun kita udah pasang antivirus, tapi antivirus dari kita nggak update, ya virus-virus yang baru bakalan masuk ke PC kita dan bakalan meretas isi PC kita seperti itu. Dan saran saya untuk sampai saat ini, gunakan PC untuk akses WordPress atau panel admin kalian itu untuk edit atau apapun di salah satu PC komputer seperti itu. Usahakan, karena apa? Kalau kita ngedit
bergantian gitu ya. Umpamanya saat hari ini di PC A, setelah itu hari B, di hari B itu menggunakan PC B, di hari C kita menggunakan PC C, ganti-ganti perangkat PC-nya di 3 hari tersebut. Itu menurut gua nggak aman, karena bakalan apa ya, karena kita jarang untuk menggunakan private browser. Kadang kita tiba-tiba ke klik save atau kita belum logout, jadi WordPress-nya masih disimpan di situ, dan jadi orang lain bisa tahu, walaupun itu teman kalian yang kalian pinjami laptopnya, itu juga teman kalian gitu loh. Tapi kan itu penting bagi kalian, seperti itu. Jadi gunakan satu perangkat yang memang hanya untuk akses website tersebut. Jangan dirubah-rubah, jangan dipinjam-pinjamkan. Kalau perlu, walaupun kalian ingin pinjam, buatkan user baru, seperti itu. Jangan dicampur dengan PC yang kalian pakai atau user yang kalian gunakan biasanya untuk edit-edit. Jangan terlalu mudah percaya, seperti itu sih. Mungkin 8 tips kali ini ya gue cukup panjang lebar, mungkin menurut kalian terlalu basi ya nggak apa-apa. Ini cuma sharing aja gue. Penting ya nggak apa-apa, kalau nggak penting ya skip aja gitu. Ya mungkin dari gue sih 8 tips yang sangat mudah untuk kalian pahami terlebih dahulu, tanpa kalian harus susah untuk mikirin firewallnya gimana sih, atau filternya gimana untuk menghindari brute force hijacking gitu, terus MySQL inject itu kayak gimana sih menghindarinya. Gak usah jauh-jauh, yang ini aja dulu gitu. Dengan seperti ini kalian sudah memberikan keamanan website kalian dengan yang baik gitu. Menurut gue udah sangat baik sih, seperti itu. Untuk hosting ataupun SSL kalian bisa cari di mana saja, dan seperti itu. Dan untuk antivirus, kalau gue sih pribadi menggunakan Kaspersky sih gitu, karena license-nya bisa dicari Tokopedia, murah menurut gue sih untuk yang 1 tahun gitu. Untuk antivirus saat ini sudah memang harganya murah, menurut gue sih belum tentu murah buat kalian ya. Hanya saja ini untuk mengamankan data kalian itu jauh lebih penting ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian terkait 8 tips dari gua. Kalau ada pertanyaan bisa ditinggalkan kolom komentar ya. Cukup sekian, terima kasih, see you and goodbye.